Gimana kabar kalian malam Jumat ini? Saya harapkan tidak ada yang menemani di samping. Kalau yang lagi di tempat tidur seperti saya, cek dulu kolong tempat tidur kalian. Mana tahu ada yang nunggu di situ, diem-diem, ikut kalian nonton vlog saya. Cek juga di belakang, ada orang gak? Pastikan pintu kalian tertutup rapat, terkunci. Kalau kalian takut kegelapan, hidupkan lampunya. Kalau enggak, silakan saja. Uji nyali di kamar sendiri, sambil nonton vlog saya. Seperti yang saya janjikan, di vlog live saya sebelumnya, saya akan bercerita tentang vlog paranormal activity atau paranormal experience yang pernah saya alami dalam kehidupan saya. Kalian sudah siap? Ambil selimut, sembunyi di dalamnya. Oke, langsung saja. Ini terjadi sekitar tahun 1993. Waktu itu, saya kelas 6 SD. Suatu malam, saya lupa malam itu malam apa. Yang jelas, waktu itu kalau tidak salah, sekitar jam 10 malam. Orang rumah sudah tidur semua. Sedangkan saya, karena sorenya itu, saya minum kopi bapak saya. Jadi saya gak bisa tidur, guys. Mata melek. Pikiran itu pengen main aja. Padahal sudah jam 10 malam. Ya sudah, saya berbaring di kamar saya. Waktu itu saya sudah tidur sendiri. Ceile, berani gitu ya. Umur 10 tahun kalau tidak salah. Saya bilang ke bapak dan mami saya sudah berani tidur sendiri. Jadilah saya tidur sendiri. Begitu sunyi ya. Dan mulai itu di luar hujan rintik-rintik. Nah, saya kalau sudah mulai hujan begitu, rasanya gimana? Pengen kembali ke kamar orang tua, takut. Nanti malah diledekin, katanya tadi berani tidur sendiri. Akhirnya, saya beranikan tidur sendiri. Nggak lama, saya dengar anjing itu mulai menggonggong. Dan kebetulan di dekat rumah saya ada rumah sakit. Nah, rumah sakit ini cukup terkenal angker. Apalagi di tahun-tahun waktu saya baru lahir. Tetangga saya bilang, dulu waktu dia melahirkan anaknya yang ketiga, anaknya itu laki-laki. Dia itu dibangsal sendiri. Malam-malam ada suster yang datang untuk mengecek. Nah, anehnya anaknya itu nangis. Begitu dilihat, itu bukan suster, guys. Itu kuntilanak. Dan ibu itu berteriak. Suami yang menjaganya kebetulan sedang pergi ke WC. Dan suaminya mendengar istrinya berteriak, lalu lari dia mengecek ke dalam kamar. Itu suster alias Mbak Kuntilanak terbang begitu saja, menghilang di balik dinding. Waktu itu, rumah sakit masih sepi. Rumah sakit ini dibangun oleh orang Belanda. Saya juga tidak tahu kapan pastinya, tahun berapa.
lanjut ke suara anjing yang menggonggong. Suara anjing menggonggong itu kok kedengarannya jauh begitu ya. Sepertinya pilu banget. Kalian tahu kan suara orang yang sedang menangis itu seperti apa? Menangis yang pilu. Nah, kata orang-orang, kalau anjing yang suaranya menangis seperti itu, tandanya anjing itu sedang melihat sesuatu. Tentunya sesuatu yang kasat mata. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Saya di dalam kamar sudah mulai dak-dikduk. Ini aja saya merinding ingat kejadian itu. Anjing itu bergonggong cukup lama. Cukup lama. Sampai saya tutup ini kedua telinga saya. Saking saya begitu takutnya, guys. Akhirnya saya ketiduran. Dan malam pun berlalu. Paginya, saya siap-siap pergi ke sekolah. Sudah mandi, sudah sarapan. Kemudian, saya pergi sekolah. Sewaktu saya melihat jalan di depan rumah, saya terkejut, guys. Seperti ada tapak kaki. Bercak-bercak berdarah. Saya heran. Ini jejak kaki apa? Jejak kakinya itu panjang-panjang, kurus-kurus, nyaris seperti tulang kerangka manusia. Tapi, jari jemarinya hanya 3. Saya pikir, kalau itu jejak kaki ayam, gak mungkin. Karena lebih jelas, dan lebih besar, dan lebih panjang dari jari jemari kaki ayam. Saya nggak tahu, guys. Tapi yang jelas, saya ketakutan juga, walaupun itu pagi hari, karena itu jelas-jelas bercak darah. Saya telusuri. Setengah jalan menuju sekolahan. Jejak jari kaki itu masih saja ada. Dan anehnya lagi, jaraknya itu sangat jauh. Jika kita melangkah, jaraknya itu sedikit jauh dari jarak langkah kaki kita. Dan dia berdekatan, guys. 2 kaki itu berdekatan dengan 3 jarinya. Duh, saya merinding lagi nih. Akhirnya, saya ceritakan kepada teman-teman saya soal jejak kaki itu. Teman-teman saya yang tempat tinggalnya dekat dengan rumah saya dan melewati jalan yang sama untuk pergi ke sekolah, juga melihat. Dan mereka juga heran. Kita memutuskan, jam istirahat nanti kita harus periksa kemana jejak kaki itu berakhir. Jam istirahat pun tiba. Waktu itu, kalau tidak salah, jam 9.30 pagi, yaitu istirahat jam pertama. Saya dan beberapa orang teman dekat saya pergi melompati pagar sekolah dan mencari jejak itu tadi. Jejak itu berbelok ke jalan di samping sekolahan. Dan kita ikuti. Sampailah kepada jalan sedikit menanjak. Kita masih bisa melihat sisa bercak kaki itu. Darahnya sudah kering. Saya merinding. Saya dan teman-teman saya saling melihat satu sama lain. Lalu salah seorang teman saya bercetus. Ini kayaknya jejak kakinya menuju ke situ tuh. Dia menunjuk begitu. Saya merinding lagi. Sampai ke kepala merindingnya. Lagi, kita melihat satu sama lain. Akhirnya, teman saya yang satunya lagi bilang,
Berani nggak nih kita ke situ? Kita berjalan pelan-pelan. Di depan kita itu ada kuburan tua. Dan kuburan ini juga dari zaman Belanda. Banyak sekali pohon-pohon tua yang tinggi. Sangat rimbun. Yang jelas, ada salah satu pohon beringin yang saya tahu di bagian sebelah kanan. Dan komplek pekuburan itu sangat luas, guys. Banyak sekali nisan-nisan tua di situ yang bergaya-gaya Eropa dengan batu nisan yang tinggi, tertata rapi di sebelah kiri. Banyak juga nisan-nisan yang sudah hancur, tidak jelas. Ada juga yang semennya sudah tidak rata lagi. Ada yang retak di tengah. Ada yang sudah blesek ke dalam tanah. Saya masih ingat sekali bagaimana rupa kuburan itu. Karena dulu, hampir setiap hari pulang sekolah, kita selalu melewati jalan pintas yang pas berada di sebelah kuburan itu untuk pergi ke perpustakaan daerah untuk meminjam buku. Siang hari saja, jika melewati kuburan itu, kita selalu berlari karena sepi. Dan di sebelah kanan, persis di sebelah kuburan tua ini, ada kuburan khusus untuk beragama Islam. Dan kuburan itu juga sepi. Setelah memberanikan diri, kita berjalan pelan-pelan, menelusuri tapak kaki berdarah yang sudah mulai kering itu. Bisa kami lihat, kalian tebak, telapak kaki berdarah itu berakhir di mana? Telapak kaki berdarah itu berakhir di kuburan tua. Tanpa babi ibu lagi, kami semua lari. Lari pontang-panting saking takutnya. Sampai saat ini, saya tidak tahu telapak kaki apa itu. Karena saya sudah mencari tahu, bentuk telapak kaki binatang itu tidak seperti itu. Bukan ayam, bukan bebek, bukan kucing, ya. Yang jelas saya tahu, itu telapak kaki jadi-jadian. Karena itu berdarah. Saya merinding lagi. Saya tidak tahu itu darah apa. Dan jaraknya juga lumayan ya. Di sepanjang jalan itu dari rumah saya sampai ke kuburan tua itu, tapak kaki itu masih begitu jelas, berbekas di aspal. Kuburan itu begitu angker, sampai-sampai dijadikan ajang untuk mengambil TKK. Kalian tahu TKK? Yang dulu, waktu zaman sekolah rajin ikut pramuka, pasti tahu. Dan kalau ada yang pernah ikut ambil TKK Ronda, nah pasti juga tahu. Kuburan itu memang angker dan sering dijadikan tempat untuk ajang mengambil TKK. Tapi saya tidak pernah ikut. Sampai saya SMP, saya pun tidak pernah ikut. Karena saya selalu ingat kejadian itu. TKK kosong tidak masalah. Keberanian. Yang jelas, saya dan teman-teman dekat saya yang tahu tentang tapak kaki berdarah itu tidak pernah ikut mengambil TKK Ronda.
Itu saja cerita dari saya, guys. Saya masih punya banyak sekali paranormal experience yang saya alami. Dari saya SD, SMP, SMA, sampai saya dewasa. Sampai jumpa di vlog paranormal experience berikutnya.